Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Nuwasil qira'atana ala kitab Lum'atul I'tiqad al-hadi ila sabili rasyad li Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala rahmatan wasi'ah ma'a syarhihi di fadilati Syekh al-Allamah Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wa min du'ai Nabi SAW alladhi allamahu al-Hasan bin Ali yad'u bihi fi qunutil witr wa qini syarra ma qadait. Ini hadis sahih kemarin kita katakan. Qala syarih rahimahullah, al-qada'u wal qadar min sifatillah ta'ala annahu al-fa'al lima yurid kama qala ta'ala. Di antara sifat Allah Azza wa Jalla yaitu adalah sifat fi'il. Sifat apa? Fi'il. Melakukan apa yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla telah firmankan, inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Rabbmu adalah Rabb yang fa'alun lima yurid. Nah, mengerjakan apa yang Dia inginkan. Nah, barakallahu fikum. Qabla an wasil darsana ma'na ziyadah awalan nasid fi ziyadati hadha al-maqal. Na'am. Qala al-mu'alliq hafizahullah mabhathul qadar lahu ta'alluqan. Pembahasan masalah takdir ini dia memiliki dua kaitan. Memiliki dua kaitan dengan dua perkara gitu ya, berkaitan dengan dua perkara. Al-awwal yang pertama birrububiyah, dengan rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Ya maksudnya fallahu al-khaliq, bahwa Allah Azza wa Jalla adalah al-khaliq, yang maha mencipta. Ini tauhid. Dari tauhid di antara rububiyah, di antara nilai rububiyah adalah pencipta. Kedua, bisifat, memiliki ikatan erat dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Li'annahu, karena Allah alima, mengetahui, wa kataba, menulis, wa sya'a, menghendaki, wa khalaqa, dan menciptakan. Wa hadha min sifat fi'liyah, dan ini merupakan sifat fi'liyahnya Allah Azza wa Jalla. Sifat apa? Fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan di situ tentang ilm sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan khalaq adalah dzatiyah dan fi'liyah. Barakallahu. Famin muqtadal iman birrububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi al-imanu bil qadar. Di antara konsekuensi beriman dengan rububiyah serta asma dan sifatnya Allah itu adalah beriman dengan takdir. Ya kalau orang dia betulan paham terhadap nama sifat Allah Azza wa Jalla, terhadap nilai rububiyah, maka dia akan lebih mudah untuk beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukumnya daripada iman bil qadar ini, ya dia asal min usulil iman. Asal min usul al iman. Barang siapa yang tidak ada pada dirinya masalah iman kepada takdir, maka tidak ada iman bagi dia. Maka enggak ada iman bagi dia. Lanjut kita ke syarah ya. Qala ta'ala inna rabbaka fa'alun lima yurid. Kata fa'al di sini sigahnya apa? Sighatun mubalaghah. Sigah mubalaghah. Min fa'il, dari kata fa'il. Fa'il ay fa'al. Razik, Razzaq, Ghafir, Ghaffar, wa ma asbaha dzalik. Na'am. Wala yufhamu minal balaghah ma takunu fil bashar. Tapi tidak boleh kita pahami dari sigoh mubalaghahnya di sini sebagaimana sigoh mubalaghah yang ada pada manusia. Ish ma'na sigatul mubalaghah inda nas aw fin nas? Mana sigoh mubalaghah bagi manusia apa? Paling
Misalkan Ja'a Abdullah Darrab. Ja'a Abdullah Ad-Darrab. Ayo, apa terjemahnya? Yang suka memukul. Berarti sering. Ya, berarti apa? Sering memukul, tukang pukul Abdullah ini. Itu namanya ma'nal mubalaghah fil bashar. Sah wala la? Wa hiya kathratul fi'il. Itu adalah kathratul fi'il. Kenapa tidak boleh kita maknai mubalaghah yang ada pada Allah sebagaimana mubalaghah yang ada pada manusia? Karena yang namanya kathratul fi'il fa kathratuha laha haddun. Ketika kita katakan mubalaghahnya, sigah mubalaghah yang ada pada sifat fa'ilnya Allah Azza wa Jalla sebagaimana tafsir pada manusia, berarti apa? Ada hadnya, ada batasannya bagi perbuatan Allah. Sah? Abdullah ini tukang pukul. Apakah dia tiap waktu mukul? Tidak. Tidul. Jaki, tukang pukul. Bukan berarti pukul terus. Nah, Allah ketika kita katakan sehingga membalaghahnya demikian, berarti kita pahami darinya, sifat Allah itu memiliki had, batasan. Wal'iyadzubillah. Wal kathrah fi af'alillah la hadda laha. Adapun makna kathrah pada perbuatannya Allah adalah la hadda laha, tidak ada batasannya. Catat ikhwan ya, faedah ini. Li'annahu laisa kamitslihi syai', karena tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla suatu apapun itu. Baik dalam namanya, sifatnya, perbuatannya dan yang lain-lainnya. Naam, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya, kehendaki di sini iradah Allah Azza wa Jalla di dalam perbuatan Allah itu syamilun li af'alihi, mencakup seluruh perbuatannya Allah. Fil istiwa, nuzul, af'alul ibad, fala yahdutsu minhu fi'lun illa bimasyiatillah. Wala yahdutsu minal ibad fi'lun illa bimasyiatillah. Ya. Wala yahdutsu minal ibad fi'lun illa bimasyiatillah. Intabi ala hadza ya ikhwan. Naam. Dan amatul Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah wal Maturidiyah ta'wilatuhum, ya, takwilnya mereka terhadap perbuatan Allah itu sebenarnya mabniyatun ala inkarihim li af'alillah. Sifat fi'il, ya. Kenapa? Ya, mereka mentakwil karena barakallahu fikum hal tersebut dibangun di atas pengingkaran mereka terhadap perbuatan-perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Paham? Fazamu anna Allah la yahdutsu minhu fi'lun wa kullu sifatihi azaliyah. Mereka mengira bahwasanya Allah itu tidak ada sedikit pun darinya muncul perbuatan. Karena seluruh sifat Allah itu azaliyah. Udah, dulu aja adanya. Na'udzubillah. La yatajaddadu ahaduha. Ahad al-fi'l tidak mutajaddidah. Wal a'yadzu billah. Hadza inhirafun 'azim. Kama qala syarif ala yakhruju syai'un min iradatihi wa sultani, maka tidak ada sedikit pun yang keluar dari keinginannya dan kekuasaannya. Wala yasulu syai'un illa bi taqdirihi wa tadbirihi bi yadihi malakutus samawati wal ardh. Tidak mungkin muncul sedikit tidaklah muncul sesuatu walaupun sedikit melainkan dari takdirnya, dari tadbirnya, pengaturannya. Di tangannya Allah Azza wa Jalla lah, ya, malakutus samawati wal ardh. Ya, tergenggam seluruh kekuasaan langit-langit dan bumi. Yahdi man yasha' bi rahmatih. Allah menghendaki, ya, orang yang Allah kehendaki dengan rahmatnya, iradah, ya, masyiah. Jadi hidayah yang Allah berikan kepada kita itu atas kehendak siapa? Allah, masyiahnya Allah. Wa yudillu man yasha' bi hikmatih. Allah juga menyesatkan orang yang Allah kehendaki dengan hikmahnya. Nah, ini kalau rahmat ini nanti masuknya ntar dia masyiah iradah, ya, iradah namanya iradah syar'iyyah dan kauniyah. Adapun sesat maka dikatakan dengan hikmahnya Allah.
Dan sesat ini nanti termasuk iradahnya Allah, iradah kauniyah, la syar'iyah. Apa sih? Nanti kita akan bahas insyaallah. La yus'alu amma yaf'alu likamali hikmah. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuatkan. Kenapa? Karena hikmahnya Allah, Allah itu adalah zat yang maha hikmah. Jadi hikmahnya Allah itu sangat sempurna. Wa sultanih, karena ya sempurnanya kekuasaannya Allah. Wa hum yus'alun, dan mereka lah akan ditanya, li annahum marbubun mahkumun, karena mereka lah adalah orang yang marbub, yang ditarbiyah, diurus sama Allah, dan yang dihukumi. Wal imanu bil qadar wajib, iman kepada takdir qadar wajib. Ya, bi fathid dal, qadar bi fathid dal. Ada sebagian bahasa qadar, ya, bi sukunin dal. Wa huwa ahadu arkanil imani sittah, ini salah satu dari rukun iman yang 6. Liqaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Dan takdir yang baik serta takdir yang buruk. Pertanyaannya, takdir itu dari perbuatan siapa? Takdir dari kehendak siapa? Allah. Iradanya, masyiahnya Allah. Kehendaknya. Terus apakah Allah kehendaknya buruk? Nah, apakah perbuatan Allah buruk sehingga dikatakan baik dan buruk? Komeng son akan datang penjelasan. Rawahu Muslim wa ghayr. Ini riwayat Muslim dan yang lain-lain. Anda belajar sama fulana bahasa Arab, kawan. Alhamdulillah. Bahasa Inggris. Kalau Nabi SAW, amantu bil qadar. Anda punya guru bahasa Inggris maksudnya gitu. Jangan salah antum ya. Anda punya guru bahasa Inggris. Private. Ya. Antum kan bahasa Arab doang ya sama Ana. Udah gitu udah lancar-lancar. Siap. Bahasa Inggris enggak bisa. Kalau antum tanya Ana, emang antum bisa? Ya belum. Taib. Qala Nabi SAW, amantu bil qadar. Khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Fal khair wa syarr bi'tibaril aqibah. Lihat. Baik dan buruk itu ditinjau dari akibat daripada takdir itu sendiri. Akibat daripada takdir. Akibat dari perbuatan Allah. Bukan perbuatannya, bukan iradahnya. Ntar kita jelaskan insyaallah. Ada di ta'liq di sini. Qaulnya Al-Alam Ibnu Qayyim. Wal halawah wal murur wal murarah wal mararah atau mirarah ini bi'tibari waqti isabati. Adapun manis dan pahit itu ditinjau dari waktu terkenanya takdir tersebut. Wa khairul qadar makana nafi'an wa syarruhu makana daran aw mu'dhiyan. Takdir yang baik itu adalah takdir yang di dalamnya terdapat manfaat, kalau yang buruk di dalamnya terdapat mudarat atau mu'dhiyan atau mu'dhi. Nah, itu mengganggu. Wal khair wasyarr huwa binisbati lil maqdur wa aqibat. Lihat nih. Baik buruk itu ditinjau dari sisi apa? Al-maqdur. Paham? Jadi buruknya takdir itu bukan dari takdir itu. Bukan dari takdir itu apa takdir? Qadar. Qadar itu apa qadar? Perbuatannya Allah. Allah yuqaddir. Paham? Mana alladhi yuqaddir? Allah. Allah mentakdirkan dengan ilmunya, dengan tulisannya, dengan kehendaknya semua terjadi ini. Kemudian dengan penciptaannya. Semua yang ada, yang disebutkan barusan, itu tidak ada sedikit pun keburukannya. Ya, karena adanya semua ini, itu sebab daripada iradah Allah, perbuatan Allah. Tamam? Ya maksudnya perbuatan, iradah itu maksud daripada perbuatan Allah. Paham ya? Iradah, ini di antara sifat fi'liyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam? Iradah di antara sifat fi'liyahnya Allah. Dan perbuatan Allah tidak ada yang buruk. Tidak ada yang jelek. Bisa dipahami? Terus bagaimana adanya iblis, adanya ini? Itu kan buruk. Nah, perbuatannya Allah, qadarnya tidak buruk. Tapi al-maqdur,
Paham? Yang ditakdirkannya itulah, objeknya itulah yang ada yang baik, ada yang buruk. Paham? Objek daripada perbuatan Allah, objeknya ada yang baik, ada yang buruk. Kenapa Allah takdirkan yang buruk? Li hikmatin balighah, karena ada hikmah yang sangat besar di situ. Bukan berarti perbuatan Allahnya buruk, tapi memang takdirnya itu yang ditakdirkan. Yang ditakdirkan. Paham? Naam. Barakallahu fikum. Wa akibati dinisbatkan juga kepada akibatnya. Akibat daripada takdir tersebut. Fa inna minhu ma yakunu khairan kat-ta'at wa sihhah wal ghina. Sesungguhnya ya dari makdur ada yang namanya terkadang kebaikan seperti ketaatan, sehat dan kaya. Wa minhu ma yakunu syarran, di antara perkara yang ditakdirkan makduratnya, objeknya itu ada yang apa? Buruk seperti maksiat, sakit, fakir, ya. Paham? Fa'ilnya la syarra fihi. Tidak ada perbuatan, tidak ada keburukan sedikit pun. Fa'il la syarra fihi. Wa fi'luhu aidan la syarra fihi. Lakin al-maf'ul, objek, al-maqdurat, itulah di situ keburukan kadang-kadang. Tapi itu pun ada hikmahnya, ikhwan fillah. Ada. Amma binisbati li fi'lillah. Adapun kalau ditinjau dari perbuatan Allah, fala yuqala innahu syarr. Tidak boleh kita katakan ini adalah buruk. Liqali Nabi SAW fi du'ail qunut alladhi 'allamahu al-Hasan ibn Ali. Waqini syarrima aw syarrama qadait. Ya. Ya Allah, lindungilah aku dari perkara keburukan yang kamu takdirkan. Fa asyar ila maqadahu la ila qadahi. Di sini apa? Nabi mengidofahkan, menyandarkan keburukan ila ma qada, kepada yang telah ditetapkan, perkara yang telah ditetapkan. La ila qadaihi, bukan kepada ketetapan takdirnya. Bukan kepada ketetapan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ketetapan qada maksudnya perbuatan Allah di dalam mengqada. Ya, menetapkan suatu perkara. Paham? Perbuatan Allah di dalam menetapkan suatu itu namanya qada. Atau qadar namanya. Ya, petakdiran Allah dalam melakukan sesuatu. Adapun makduratnya itu baru ada di situ keburukan. Sebagaimana ini dalilnya jelas. Fa'adhafa syarr, di sini Nabi mengidhafakan, menyandarkan keburukan ila ma qada, kepada perkara yang telah ditetapkan. Apa yang ditetapkan? Al-maqdurat, yang ditakdirkan, yang ditetapkan. Tamam? Ya. Objeknya la ila qada'ihi, bukan kepada qada'nya Allah, bukan kepada ketetapan yang ya Allah qada'nya, yang Allah qada'i. Paham ya? Yang Allah tentukan. Bukan kepada ketetapannya. Bukan kepada perbuatannya. Tamam? Karena qada masdar. Ini perbuatannya Allah. Sebagaimana qadar masdar, ini perbuatannya Allah. Man yaqumu bil qadar? Al-muqaddir. Man al-muqaddir? Allah. Tamam. Hakadha. Itu Allah yang berbuat. Adapun yang telah ditetapkannya, yang telah ditakdirkannya dari jenis-jenis yang ada, itu lantar ada yang baik, ada yang buruk, ada yang baik, ada yang buruk. Paham? Paham tuh? Paham ya? Nah. Sebentar. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, innal qadar la syarra fihi biwajhin minal wujuh. Sesungguhnya qadar. Ya, qadar tidak ada sedikit pun di dalamnya keburukan dari berbagai macam sisi. Fa innahu ilmullah, sesungguhnya itu adalah ilmunya Allah. Wa qudratuhu wa kitabuhu wa masyiatuhu. Wa dzalika khairun mahdun, hal tersebut adalah kebaikan yang sangat murni, tidak ada yang keburukan di situ. Wa kamalun min kulli wajh, dan sempurna dari segala macam sisi. Fa syarru, adapun syarr laisa ila rabb, tidak kita nisbatkan kepada Rabb.
biwajhin minal wujud, dari sisi manapun itu. La fi dzatihi wala fi asma'ihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Wa inna ma yadkhulu syarrul juz'i al-idhafi fil maqdiyyi al-muqaddar. Sesungguhnya ya masuknya syar, keburukan al-juz'i al-idhafi, keburukan yang idhafi itu dia pada al-maqdiyil muqaddar, yang ditetapkan Allah dan yang ditakdirkannya. Ya, paham? Iblis misalkan. Kenapa Allah takdirkan? Ini kan buruk. Iya, iblisnya yang buruk. Ya, ditakdirkannya iblis itu loh. Tapi Allah menakdirkan itu baik. Tamam. Karena yang menakdirkan Allah, itu perbuatan Allah. Dan mungkin kita katakan buruk. Paham? Paham semua? Hah? Paham? Allah takdirkan adanya kecelakaan. Sekarang kecelakaan baik atau buruk? Buruk. Ini kecelakaan, adalah muqaddar atau makdur, ya, suatu yang ditakdirkan. Itulah yang buruk. Adapun kehendak Allah di dalam menakdirkan ini baik atau buruk? Baik. Tidak mungkin kita katakan buruk. Kenapa? Li hikmatin balighah. Karena ada hikmah yang tinggi di situ. Ntar kita jelaskan lagi insyaallah. Paham? Kebun. Itu diantara contoh. Kiaskan. Waqis ala hadza baqiyatul amtsilah. Wal imanu bil qadar la yatimu illa bi arba'ati umurin. Iman terhadap takdir tidak akan sempurna, kecuali dengan 4 perkara. Al-awwal, yang pertama, al-iman bi annallah alimun. Alimu kulli ma yakunu jumlatan wa tafsilan bi ilmin sabiqin ta'ala. Pertama, beriman kepada Allah bahwasanya Allah adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Baik jumlatan wa tafsilan, jumlatan secara global, tafsilan secara rinci. Secara rinci gimana? Nih. Allah tahu nih anak kayak gini. Tahu? Allah tahu nih anak mau balik kayak gini. Anak balik lagi. Ini Allah Maha tahu. Akan terjadi kayak gini. Kita harus yakini. Bi ilmin sabiq, dengan ilmu yang sabiq, yang telah lalu. Azali. Apa makna azali? Lam yusbaq bi adam. Tidak pernah didahului dengan yang namanya enggak ada. Dari dulu. Azali namanya. Kidam. Liqalihi ta'ala, kalau Allah telah berfirman. Dalilnya ada ya kawan. Ahlus sunnah punya dalil. Alam ta'alam, apakah kamu tidak tahu? Annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard. Sungguhnya Allah Maha tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini antum tahu nggak nih? Ada berapa daun? Ini antum udah lama di sini tuh, udah berapa tahun? 3 tahun udah tahu ada daun berapa. Allah lebih tahu ini daun berapa. Ini Allah tahu ini daun berapa. Tahu? Dan Allah tahu juga umpamanya nanti ada bocil mainin daun ini, patah segala macam. Allah bakal tahu ada apa dengan daun ini setelah ini. Umpamanya daunnya apakah gugur atau bagaimana? Dan dia nggak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Iradah. Idza arada, iradatu syai'. Ya, hakala ya. Inna dzalika fi kitab, sesungguhnya hal tersebut telah ada di dalam kitab. Mana kitab? Lauhil Mahfuz. Ya, berarti apa? Semua yang ada itu sudah ada di lauh. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Hal tersebut bagi Allah sangatlah mudah. Ini yang pertama ya kawan. Berarti tentang apa ya kawan? Ilmu. Maratibul qadar yang pertama adalah ilmunya Allah. Kita harus imani. Ya. Ilmunya Allah azali. Lam yusbaq bi adam, sampai terus. Ya. Yang akan datang. Kemudian yang kedua, asani anallaha kataba fil lauhil mahfuz maqadira kulli syai'in. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla
itu telah menulis di Lauhil Mahfuz takdir semuanya, segala sesuatu. Nah, kalau gitu ngapain kita beramal, Ustaz? Ya. Sebagaimana para sahabat bertanya kayak gitu, sahabat ya, sahabat ketika Allah udah takdir, terus ngapain kita beramal? Ustaz? Ketika mendengar manusia itu telah ditulis kat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqin wa sa'idun. Ketika Nabi ditanya kayak gitu, apa jawaban Nabi? Kalau antum apa? Ya juga ya. Apa ini ya? Iya ya. Allahu musta'an. Apa kata Nabi? I'malu fa inna kullun muyassarun lima khuliqalah. Udah beramalah Anda, beramalah kalian. Sesungguhnya setiap orang itu akan dimudahkan mengamalkan sesuai bagaimana yang telah digariskan oleh Allah bagi dia. Allahu Akbar. Ya, semoga kita ya termasuk garis yang baik. Amin. Ya. Jangan sampai kita menjadi ibrah lil ghair. Ya, menjadi ibrah untuk orang lain. Artinya ini ada dulu loh fulan ini Masya Allah belajar rajin segala macam tapi matinya ateis. Itu ibrah. Alhamdulillah. Ada nggak kayak gitu? Ada itu. Muhammad Al-Qasimi yang anda ceritakan ke antum. Sahwalala. Syekhul Islam. Telah digelari oleh sebagian ulama, bahkan oleh para ulama. Syekhul Islam di zaman ini, di abad ini. Bahkan telah menulis kitab-kitab banyak. Di antaranya itu kitab Asyira yang anda ceritakan. Bainul Islam wal Wathaniyah. Tentang Islam dan penyembah berhala. Bahkan sebagian ulama ada yang berkata apa? Anda dengar dari salah satu ustaz ceritanya. Sebagian ulama berkata dia telah membeli kunci surga dengan kitabnya ini. Kitab yang dia tulis Asy-Syira' Bainal Islam wal Wathaniyah. Ada di kitab-kitabnya dia ada di Google. Antum cari aja di antaranya itu. Ada PDF. Belum Anda baca tapi. Insyaallah itu ada. Syekhul Islam, alimul allamah dan ulama abad akhir belum lama. Nah, tapi qadarullah ya di antara bukunya bantahan terhadap orang ateis lagi. Di antara bukunya tulisannya bantahan terhadap orang ateis. Tapi qadarullah mati dalam keadaan ateis. Mati dalam keadaan ateis. Itu kan ibrah. Pelajaran dapat kita ambil dari naudzubillah. Enggak ada yang tahu. Ya. Jangan sampai naudzubillah amin. Ya. Naudzubillah. Baik. Kitabah telah ditakdirkan. Dalilnya adalah liqaulihi ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidaklah ada yang menimpa dari musibah di dunia ini dan pada diri kita melainkan telah ditulis di kitab. Rapih sebelum an-nabra'aha. Ay nabra'a maksudnya ay nakhlaqal khaliqah, sebelum kita ciptakan seluruh yang ada ini. Udah ditakdirkan. Oleh Rasulullah SAW juga ada hadis dari Nabi SAW, innallaha qaddara maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alf sanah. Dalam riwayat lain kataba, innallaha kataba maqadiral khalq. Sesungguhnya Allah ya telah menulis takdirnya para makhluk sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50.000 tahun yang lalu. Wa kana arsyuhu 'alal ma, dan arsy-Nya Allah pada saat itu di atas air. Rawahu Muslim dari Abdullah bin Amr bin As. Jadi kalau ada musibah jangan sedih ya. Jangan terlalu sedih, itu udah digariskan sama Allah, takdirkan, udah rapi. Ya. Nah, jadi tinggal kita sabarin aja. Ya, mungkin itu yang baik buat kita. Yang baik buat kita. Paham Ruli? Mungkin kalau antum nanti nikah sama fulana itu belum tentu antum benar, belum tentu antum lurus terus, belum tentu antum itu lempeng hidupnya nanti atau langgeng gitu ya. Belum tentu. Itu kita kayak gitu cara berpikirnya. Ruli.
Paham? Paham Isra? Gitu, Isra. Mungkin ketika dijodohi sama dia, maksudnya kita maksa gitu kan, ternyata apa? Banyak musibah yang akan menimpa kita. Mungkin kita dihindari dari musibah itu. Ya bagi antum mungkin musibah gitu kan. Ini musibah nan ditinggal fulana. Nan dari ridhoi sama orang tuanya fulana. Ya mungkin Allah palingkan dari musibah itu bagi antum, ya apa namanya, dari musibah-musibah yang lebih besar daripada itu, ya. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Ats-tsalits, yang ketiga, annahu la yakunu syai'un fis samawati wal ardi illa bi iradatillahi wa masyiatihi da'irati baina rahmah wal hikmah. Nah, tidaklah ada sedikit pun di langit dan di bumi yang muncul itu, yang telah terrealisasikan, ya, illa bi iradatillah, melainkan hal tersebut itu dengan kehendaknya Allah dan masyiahnya Allah. Iradah dan masyiah syai'un wahid. Ad-dairah baina rahmah wal hikmah, yang mana masyiah ini atau iradah ini nanti bicaranya itu berputarnya antara rahmatnya Allah dan hikmahnya Allah. Nah, disinilah nanti apa? Masalah iradah kauniyah dan syar'iyah akan dibahas di sini. Ya, di mana banyak orang-orang yang menyimpang disebabkan tidak membedakan antara iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Di mana ada orang mengatakan Allah ini tidak adil, masa ya ini kafir ini enggak. Allah Maha adil. Allah telah mentakdirkan bagi dia iradah syar'iyah. Allah telah mentakdirkan iradah syar'iyahnya di situ bagi dia. Tapi memang dia tidak mau. Seperti Fir'aun misalkan. Ya. Allah menginginkan Fir'aun Islam enggak? Menginginkan. Iradah syar'iyah namanya. Dengan apa kita tahu? Dengan diutus Musa dan Harun ke sana. Itu iradah syar'iyah. Walaupun kauniyahnya, prakteknya Fir'aun tidak Islam. Paham? Jadi Fir'aun ada iradah syar'iyahnya, kauniyahnya, tapi dalam Islam tidak ada. Terus kita akan jelaskan tentang iradah ini. Yang ketiga ini banyak orang menyimpang sebab ini. La yus'alu yahdi man yasha bi rahmati wa yudhillu man yasha bi hikmati. La yus'alu amma yaf'alu likamal hikmati wa sultani. Intinya tidak boleh nanya kenapa. Sebagaimana anak katakan kemarin, kalimatani la yustakhdamani fi mas'alataini. Apa ayo? Kemarin yang bisa ulangin. Al-kaifi Al-kaifi as-sifah. Wal lima fi. Ki ulang semua ki. Belum pengen nulis. Tulis ulang semua, jangan lihat. Kalimatani khafifatani itu mah hadis. Oh gimana? Kalimatani la yustakhdamani. Tamam. Fi mas'alataini, pada dua masalah. Al-kaif fil qadar wa lima al-kaif fis sifah wa lima fil qadar. Itu dua kata. Pertama, bagaimana dalam sifatnya Allah, kenapa pada perkara takdir. Qalahu ba'dul ulama. Wa ma waqa'a min dzalika fa innahu mutabiqun ilmihi sabiq. Dan segala yang sesuatu dari takdirnya Allah itu sesungguhnya sesuai, mutabik, sesuai dengan ilmu yang Allah telah ketahui, sabiq, yang telah berlalu. Walima katabah fil lauhil mahfuz, dan sesuai dengan yang telah Allah tulis di lauhil mahfuz, tidak mungkin salah. Liqali ta'ala, karena Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu fil kaun khalaqnahu bitaqdirin sabiq minna. Allah takdirkan hal tersebut, ya, ciptakan dengan takdir yang telah berlalu. Nah,
Kemudian Allah berfirman, "Faman yuridillah," syuf, iradah, "an yahdiyahu," barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah, yashrah sadrahul Islam, Allah akan lapangkan dada dia untuk Islam. Wa man yurid an yudillah yaj'al sadrahu dhayiqan haraja. Naam. Maka barang siapa yang Allah inginkan sesat, maka Allah sempitkan dada dia dengan sesempit-sempitnya untuk menerima al-haq. Fa athbata wuqu'al hidayah wad dhalal bi iradati. Maka di sini Allah menetapkan wuqu'al hidayah, terjadinya hidayah dan kesesatan dengan sebab kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau semua karena masyiahnya Allah, ya ngapain? Terus bagaimana kita ini? Ya, kan udah dikehendaki. Kalau gitu maksiat aja. Maksudnya maksiat udah dikehendaki. Nanti kita akan bahas insyaallah tentang masyiah ini. Arabi anna kulla syai'in fis samawati wal ardi makhluqun lillahi ta'ala la khaliqa ghairuh wa la rabbas siwah. Wadih insyaallah. Liqouli ta'ala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ini kemarin kita ini ya jelaskan. Wa qala 'ala lisan Ibrahim wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jelas banget Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan. Ya. Jadi yang diamalkan sama kita Allah ciptakan juga. Karena itu amalan kita termasuk dari takdir. Tidak mungkin lepas dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hakadha ikhwani fillah. Ada pertanyaan? Jam berapa sih adzan? Hah? Lewat berapa? Oh, 32. Yes, lagi. Wala naj'alu qada Allah wa qadara hujjatan lana fi tarki awamirihi wa jitinabi nawahihi. Tidak boleh kita menjadikan qadanya Allah dan takdirnya, qadarnya sebagai hujjah bagi kita di dalam meninggalkan perintah dan menjauhi nawahi, haram. Taib. Ini kurang cocok ya maknanya. Lebih bagusnya apa? Ada hasyiah di sini. Lebih cocoknya apa? Dalam matan yang lainnya. Fi irtikabi manahi wa tarki awamirihi. Tidak boleh kita jadikan hujjah bagi kita tentang masalah takdir ini. Fi irtikabi manahi, dalam mengerjakan yang Allah larang, wa tarki awamirihi, dan meninggalkan yang Allah perintahkan. Bal, tetapi yajibu an nu'mina wa na'lama, wajib kita beriman dan mengetahui anna lillahi alaina al-hujjah bi inzal kutub, bahwasanya atas kita, bagi Allah atas kita itu telah adanya hujjah dengan diturunkannya apa? Kitab-kitab. Artinya kita udah enggak punya hujjah. Udah enggak punya apa? Hujjah. Naam. Wa ba'atsatir rusul, atau bi'atsatir rusul, diutusnya rasul. Kalau Allah Ta'ala li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da, supaya tidak ada bagi manusia sedikit pun hujjah kepada Allah setelah diutusnya rasul. Ini ayatnya sebelumnya rusulan mubasysyirina wa mundzirin. Para rasul yang telah diutus dalam rangka mubasysyirin, memberikan kabar gembira, wa mundzirin, dan memberi peringatan, supaya tidak ada bagi manusia atas Allah hujjah setelah diutusnya Rasul. Berarti karena udah datangnya apa? Rasul. Udah iqamatul hujjah dengan diutusnya apa? Rasul. Berarti tidak ada uzur bagi orang yang mengerjakan maksiat. Yang zahirah, jelas, enggak khafiyah. Bukan yang samar-samar, enggak jelas. Ini maksiat, apalagi kesyirikan. Jelas insyaallah perkara. Qala syarih. Al-qadar laisa hujjatan lil 'asi ala fi'lil ma'siyah. Qadar itu bukan hujjah buat orang yang bermaksiat atas perbuatan maksiatnya dia. Qala af'al ibad kulluha min ta'atin wa ma'asin kulluha makhluqatun lillah.
perbuatan Allah Subhanahu wa perbuatan hambanya seluruhnya bertaat atau maksiat, semuanya diciptakan apa? Oleh Allah. Ini adalah penciptaan Allah, makhluknya Allah. Sebagaimana dikatakan Syekhul Islam di sini, wa af'alul ibad makhluqatun bi ittifaqi salafil ummah wa imatiha. Perbuatan para hamba itu adalah makhluknya Allah, diciptakan oleh Allah. Ini pendapat sebagaimana kesepakatan para salaful ummah dan imam-imamnya. Sepakat. Kama sabaqa sebagaimana telah berlalu, walakin akan tetapi laisa dzalika hujjatun lil 'asi. Tapi hal tersebut bukan berarti menjadi apa? Hujjatan lil 'asi. Hujjah bagi orang yang bermaksiat ala fi'lil ma'siyah, atas perbuatan maksiat dia. Wa dzalika li adillatin katsiratin min. Karena hal tersebut, na'am, dasarnya dalil yang banyak. Ada dasarnya kita. Yang pertama, dasarnya apa? Anallahu adhafa amalal abdi ilaihi wa ja'alahu kasban lahu faqala. Karena Allah mengidhofahkan amalan hamba kepadanya. Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada hamba lah. Wa ja'alahu kasban lahu, dan Allah azza wa jalla jadikan amalan tersebut sebagai kasban. Apa kasban? Yahsulu minhu binafsih. Yang terjadi disebabkan dirinya sendiri, ya. Yang terjadi dari dirinya, perbuatan tersebut yang telah diusahakan sama dirinya sendiri. Nah, Allah berfirman, al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Hari ini akan dibalas setiap jiwa dengan apa yang telah mereka usahakan, dengan apa yang telah mereka hasilkan. Nah, karena apa ya khonifillah? Karena kita walaupun perbuatan ini kita diciptakan oleh Allah, tapi kita masih punya apa? Kehendak. Ya, kita punya, Allah punya iradah, kita juga punya iradah. Allah punya masyiah, kita punya masyiah. Ya. Tapi masyiahnya Allah itu di atas masyiah kita. Artinya masyiah kita itu di bawah. Kita punya kehendak, kita berbuat itu di atas kehendaknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di atas kehendaknya kita. Tapi apa? Kehendaknya kita adalah lepas dari kehendaknya Allah. Kehendaknya kita adalah lepas dari kehendaknya. Buktinya apa? Ya buktinya terkadang kita ingin merencanakan A, B, C, tapi gagal. Karena itu enggak sesuai dengan kehendaknya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakadha. Walau lam yakun lahu ikhtiyarun fil fi'l wa qudra alaihi ma nasaba ilaihi. Atau manusiba ilaihi. Seandainya perbuatan tersebut bukan dari pilihannya dia di dalam melakukannya, dan juga tidak ada kesanggupan bagi seorang hamba melakukannya, Allah tidak akan disebutkan hal tersebut kepadanya. Karena memang ada kesanggupan bagi dia melakukan, ada pilihan bagi dia untuk apa? Melakukan, maka dinisbatkan kepada dia. Walaupun hal tersebut sudah lepas dari ciptaannya Allah. Hal tersebut sudah lepas dari apa? Ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Antum sekarang melakukan pilihan bukan? Antum masuk pilihan bukan? Takdir Allah, Ustaz. Jabariyah nanti. Ana masuk pilihan, Ustaz. Pilihan takdir Allah. Antum kenapa akhi tidur pagi? Takdir Allah, Ustaz. Allah ditakdirkan. Antum kenapa akhi enggak masuk? Takdir Allah, Ustaz. Antum kenapa akhi main-main? Takdir Allah, Ustaz. Antum kenapa keluar? Takdir Allah, Ustaz. Takdir Allah. Main ke sini, takdir Allah. Coba sini. Sini coba mukanya Hana tonjok. Oh, jangan, Ustaz. Baru ada pilihan di situ. Baru apa dia milih. Loh, kok milih? Ini takdir Allah loh. Takdir Allah nih, tonjokan nih. Allahul musta'an. Buktinya kita punya pilihan apa ya, kawan? Antum anak kasih ayam bakar sama bangkai tikus, milih mana? Langsung milih ayam bakar. Ini ada oli, ya. Ini ada es ribuan, ini ada kopi Arabica gaya wine. Milih mana? Kopi. Ya, itu milih es, ini milih kopi. Sama kan? Semua pilihan enggak? Punya pilihan enggak? Berhak memilih, ada yang milih oli. Itu kita punya pilihan. Loh, oli bekas masa buat motor. Motor antum
Dua, anallah amaral abd wa nahahu wa lam yukallif illa ma yastati liqouli ta'ala. Nah, kenapa sih enggak hujah maksiat itu? Ya karena bahwasanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan hamba, melarang hamba, dan tidaklah membebani sesuai kesanggupan hamba. Jadi Allah membebani syariat ini sesuai kesanggupan kita, ya khonifil azakallah jami'an. Ya. Ngapain Allah mikir, kalau umpamanya seandainya ini adalah semua takdir Allah, kita boleh berhujjah bahwasanya kita kayak boneka segala macam. Allah tidak akan mikir, tidak akan yang namanya memperhitungkan sesuai kesanggupan atau tidak sesuai kesanggupan. Karena kita tidak kesanggup, kita gas-gas aja, kalau Pak nyantai gitu kan, tidak berbuat udah otomatis. Nah, hakada. Insyaallah mungkin kita lanjutkan lagi insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Besok ada apa? Masih ada berarti ya? Nah, ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.